Daerah-daerah seluruh Nusantara memiliki cerita rakyat yang merupakan warisan budaya bangsa. Kita, generasi muda, harus mampu melestarikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Viral Ataris, utusan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini akan menyampaikan cerita yang ditulis Sahjaman dan diterbitkan PT Grasindo dengan judul Asal Mula Terjadinya Sungai Landak. Dengar dan saksikan. Dahulu kala di sebuah desa di tepi hutan hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka hidupnya serba pas-pasan. Namun ini selalu membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Pada suatu malam bulan purnama, cuaca cerah lagi tampak berwarna biru. Bintang-bintangnya gemerlapan dan suara kicauan datang malam. Petani itu terlihat gelisah, sedangkan sang istri tidur di sampingnya dengan nyenyak. Malam semakin larut, namun ia tetap tidak bisa memejamkan mata. Kenapa mataku sulit dipejamkan? Mana panas lagi. Cahaya apa yang merayap di kepala istriku? Astagfirullahaladzim, seekor kelabang. Mau kemana kelabang itu pergi? Aku ikuti saja. Ternyata kelabang masuk ke dalam lubang yang digenangi air. Petani menunggu kelabang itu keluar. Karena lama menunggu, akhirnya ia pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk memejamkan mata. Malam telah berganti pagi. Tiba-tiba istri petani itu menghampiri dirinya dan berkata, "Suamiku, tadi malam aku bermimpi aneh." "Apa mimpimu?" "Aku melihat di tengah danau ada seekor landak besar berwarna kuning keemasan dan matanya tajam menyala." Mendengar cerita tersebut, sang suami termenung sejenak. Tak lama kemudian, ia mengajak istrinya menuju lubang tepat di mana kelabang itu menghilang. Istrinya merasa heran, tetapi ia menurut saja. Akhirnya, sampailah mereka di tempat tersebut. Petani seperti mencari benda dalam lubang itu. Ternyata, lihat istriku, aku mendapatkan batu landak emas. Ya suamiku, wow, batu ini sangat luar biasa. Jika kita jual, kita akan kaya. Tetapi jangan dulu kita jual. Siapa tahu batu ini bisa memberi petunjuk. Benar perkiraan sang suami. Pada malam harinya, ia bermimpi didatangi seekor landak besar. "Tuan, izinkan aku tinggal di rumah Tuan. Sebagai imbalannya, akan kuberikan yang Tuan inginkan." Wah, pinta landak raksasa. Lalu landak raksasa itu mengajarkannya untuk mengusap kepala patung landak dan mengajukan permintaannya. Waktu pun telah berlalu. Keesokan hari, ia menceritakan mimpinya kepada sang istri. Istrinya berkata, "Kalau begitu, mari kita buktikan suamiku." "Baiklah, akan ku ambil patung itu."
Lalu mereka mencoba menuruti perintah landak raksasa. Wahai Patwanda, berikan beras yang melimpah. Brrr. Wow, ajaib. Banyak sekali beras ini, suamiku. Benar, sekarang kita tidak akan kekurangan beras lagi. Setelah itu, mereka mengajukan permintaan lain. Dalam waktu singkat, mereka menjadi kaya raya. Dan sebagian hartanya dibagikan kepada orang miskin dan orang yang tertimpa kesusahan. Waktu pun telah berlalu. Tapi ada seorang perampok yang terus mengamati dan mengintai mereka. Sehingga perampok mengetahui apa rahasia kekayaannya. Lalu perampok menyamar menjadi orang miskin dan mendatangi rumah mereka. Tuan, minta sedekahnya Tuan. Saya lapar Tuan. Oh ya, kemari, silakan masuk Pak. Tanpa curiga, petani menyuruh istrinya menyiapkan makanan. Selagi mereka lengah, perampok mulai melaksanakan niat. Tereng, tereng, tereng. Oh, di mana mereka menyimpan patung? Oh, ini dia patungnya. Lari sebelum ketahuan. Perampok sangat senang dengan membawa patung landak. Lalu ia pergi ke suatu daerah yang bernama Ngabak. Di sana musim kemarau panjang. Di mana-mana penduduk mengeluh. Air, beri kami air. Melihat keadaan itu, timbullah niat jahat si perampok. Ia ingin membantu penduduk Ngabak agar bisa menjadi pemimpin dan menguasai daerah tersebut. Hei, seluruh penduduk Ngabak, mendekat padaku. Aku akan menyediakan air untuk kalian semua. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tunggu sebentar. Dengan patung ini, kalian lihat baik-baik. Betul enggak? Kuperintahkan padamu, berikan mereka air. Seketika air pun memancar keluar dari mulut patung landak. Penduduk bersorak-sorai gembira. Ore, kita mendapatkan air. Saking senangnya penduduk, tanpa disadari, air terus keluar sehingga kampung itu banjir besar. Penduduk sangat ketakutan. Lari, selamatkan diri kalian. Nanti kita tenggelam. Lari. Perampok juga yang melarikan diri. Namun, dalam penglihatannya ada seekor landak besar yang memegang kedua kakinya, sedangkan tangannya terselengket pada patung landak. Tolong, selamatkan aku. Jangan kalian tinggalkan aku. Tolong. Akhirnya perampok tenggelam bersama patung landak. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat setempat menyebut itu dengan Sungai Landak. Nah, demikianlah ceritanya teman-teman. Jika semua barang berharga jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan serakah, maka akan mendatangkan bencana bagi dirinya dan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.